Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau, begitu pula Ustadz dan keluarga dan tim. Dan semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh, dan semoga Allah senantiasa menjaga kaum muslimin yang sedang dizalimi di Palestina dan seluruh umat di Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, begitu juga dengan yang bertanya. Jazakallahu khair atas doanya. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya, bagaimana menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah atas anak kita? Selalu ada kekhawatiran jika sekiranya anak salah dalam bergaul. Saya sudah sering memperbanyak doa kepada Allah agar menjaga anak-anak kita, tapi kadang masih muncul kekhawatiran meskipun saya berusaha untuk yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa saya dan menjaga anak-anak saya. Bagaimana agar kita bisa tawakal 100% dan tetap tenang dalam menghadapi segala kemungkinan? Bagaimana menyikapi perasaan bahwa saya gagal menjadi orang tua? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, syaitan atau salah satu talbis iblis, salah satu misi syaitan atau job desk syaitan itu adalah membunuh rasa harapan dalam diri kita dan memvonis kita hancur, kita gagal, kita nggak berguna dan lain sebagainya. Itu jelas lah, memvonis kita yang buruk-buruk itu dari syaitan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita harapan, sebagaimana Allah memberikan peringatan dan ancaman, tapi harapan tidak pernah hilang. Kita masih ingat surat Al-Baqarah 268 ketika Allah menjelaskan masalah ini. Allah berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kalian kemiskinan, menjanjikan kalian atau menghantui kalian, menakut-nakuti dengan kemiskinan, dengan keburukan, dengan kegagalan, segala macam. Apa tujuannya? Tujuannya berikutnya, wa ya'murukum bil fahsya. Nanti diarahkan, dibisikkan untuk melakukan perbuatan yang keji, kikir. Kalau kemiskinan, pelit gitu loh. Gitu. Kalau secara lebih umum lagi, merasa gagal, nanti suicide, mau bunuh diri. Udah gagal nih gue, udah hancur dan nggak ada gunanya, gue nggak berguna, udah gue bunuh diri aja, kan itu poinnya. Jadi makanya untuk salah satu cara membuat orang melakukan keburukan, bunuh harapannya. Orang kalau harapannya nggak ada, udah nggak mikir lagi, udah suka-suka. Udah nanti dilakukan ini sekarang, udah percuma, gue nggak punya harapan. Gitu. Ya simpel aja, anak sekolah gitu loh. Kalau misalnya gurunya panggil dia, nah kamu nggak punya harapan naik kelas dan kamu nggak punya harapan kuliah, kira-kira dia akan belajar nggak? Enggak, udah. Ya buat apa gue belajar, gue gak naik kelas, gue juga nggak bisa kuliah, kemudian gue main, belajar main sama aja hasilnya. Jadi ini Pak, makanya konsep kita tuh luar biasa. Jadi konsep kita bainal khauf war raja, antara harap dan cemas, lalu ditambah dengan rasa cinta, itu kekuatan. Banyak orang lupa dengan hal ini. Kita tuh ketika ditanya apa sih nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini atau kemarin, banyak di antara mengatakan uang, banyak orang mengatakan kesehatan, banyak orang mengatakan pekerjaan. Siapa di antara kita berpikir di antara nikmat terbesar Allah kemarin saya dikasih harapan sama Allah? Kita punya uang banyak, nggak punya harapan. Sekali lagi, banyak orang bunuh diri itu punya fulus, bukan nggak punya uang. Ada uang, masih ada rumah, masih ada kakak, masih ada orang tua, masih ada adik. Yang dia nggak punya apa? Harapan. Dan di sisi lain, ada banyak orang nggak punya duit hari ini, nggak punya uang, nggak punya orang tua, nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya siapa-siapa.
Tapi hidupnya happy. Di antara punya harapan. Ini nggak punya apa-apa. Gitu. Upahnya upah harian. Sore ini habis uangnya untuk beli apa? Nggak ada duit sama sekali. Nggak ada fulus, nggak ada. Orang tua wafat. Gitu. Dia anak tunggal atau dia sama satu dua orang saudaranya, terus saudaranya merantau, nggak ada kontak, nggak ada, saya belum nikah. Tapi ketika dia punya harapan, jangan hidup tenang. Ini yang penting. Jadi jangan percaya saya ini gagal jadi orang tua. Orang belum selesai. Dan ingat, kegagalan itu kalau udah selesai, ini hidupnya belum selesai, penilaiannya belum selesai, kok bisa bilang gagal? Gagal itu kalau masuk neraka. Faman zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dalam surat Al-Imran 185. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah pemenangnya. Faz, dia berhasil, dia sukses. Mafhum mukhalafah atau dalilul khitab, pemahaman terbalik. Barang siapa yang dimasukkan ke neraka dan nggak dimasukkan ke surga, dia gagal. Gagal itu di sana nanti. Sekarang masih ada waktu untuk beristighfar, masih ada waktu untuk bertaubat, masih ada waktu untuk takarub kepada Allah. Yang mengatakan gagal syaitan, agar kita gagal sebelum kegagalan, gitu. Sebelum waktunya, gitu. Mati sebelum mati, udah. Gitu. Mana lihat orang yang nggak punya, yang merasa gagal dan nggak punya harapan. Udah hidup udah suka-suka, santai, nggak punya gairah, nggak mau ngapa-ngapain. Ada orang nggak mau sholat lagi, nggak mau berzikir, udah nggak buat apa. Padahal semua ilusi dari syaitan, ilusi. Kalau dia minta pertolongan kepada Allah, lalu dia mau berubah, detik itu dia tinggal tobat dan rasa istighfar, lalu buka lembaran baru, selesai masalah. Detik itu. Nanti Allah kasih pertolongan. Tapi itu tadi, dan itu menunjukkan hebatnya syaitan. Hadirin, jangan sok-sok jago sama syaitan itu. Korbannya udah banyak, dan sebagian bukan orang-orang bodoh, tapi ketika dikasih ilusi, orang tuh bisa berantakan. Ada yang gila, ada yang segala macam. Padahal di ilusi aja. Gak gampang. Ngomong seenak gitu loh. Itu kan cuma ilusi syaitan, itu kan tipu daya. Iya. Tapi kalau dihadapi, susahnya minta ampun, beratnya luar biasa. Padahal semua cuman ini ilusi aja. Kan itu yang Allah katakan ke dalam, Allah ceritakan apa pengakuan syaitan dalam surat Ibrahim ayat 22, ketika Allah berfirman, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Syaitan menyampaikan ketika semua setelah usai, gitu. Ini baru selesai tuh di sini, gitu. Di hari kiamat nanti, lamma qudiyal amr, setelah semua sudah selesai, dihisab sudah selesai. Apa kata syaitan? Innallaha, dengan enaknya dia ngomong gini, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji yang benar. Jadi janji yang benar itu janjinya Allah, kata syaitan. Asik ngomongnya. Janji yang benar itu janjinya Allah. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku juga kasih janji, tapi aku ingkari janji tersebut. Ilusi. Jadi janji yang benar itu janji Allah. Jadi semua yang aku sampaikan kepada kalian nih di dunia, ilusi semua, kata syaitan. Ilusi. Gak ada yang benar. Itu fake semua. Yang benar janji Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku nggak punya kemampuan. Lihat, bayangin dia bilang. Dan aku nggak punya kemampuan, nggak punya kekuasaan, kecuali aku ajak, aku kasih sugesti, aku kasih ilusi,
dan kalian ikut, itu aja, dan kalian merespon positif. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan celah aku dong, celahlah diri kalian sendiri. Allahu Akbar, enak banget ngomongnya. Dan dia kata, saya nggak punya kemampuan, saya nggak bisa maksa kalian kok. Makanya jangan celah saya, kalian tuh ngikutin saya kemauan sendiri. Saya nggak bisa, kecuali kalau saya tarik-tarik, saya gebukin terus saya ini, enggak bisa. Saya hanya lakukan ila anda autukum fastajabtum li. Aku ajak kalian, lalu kalian percaya ilusi saya aku, lalu kalian ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Jadi aku nggak bisa tolong kalian dan kalian pun nggak bisa menolong aku. Ada. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan aku berlepas diri, aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mensekutukan aku dengan Allah dari dulu. Innal zalimina lahum adzabun alim. Jadi dia berlepas diri. Enggak. Inni kafartu bima asyraktumuni. Saya berlepas diri ya. Jadi udah godain, udah kasih ilusi, lalu cuci tangan deh. Nah, saya nggak ikut-ikutan. Walaupun diadab juga dia, tapi dia nggak mau tahu. Ini semua ilusi. Saya gagal segala macam. Itu permainan syaitan. Belum selesai. Gagal nanti di sana. Sekarang waktunya bangkit, waktunya istighfar, waktunya taubat, waktunya buka lembaran baru. Kalau kita benar-benar, itu pun kalau benar-benar terbukti gagal. Sebagian enggak. Betul ada dosa, ada khilaf, ada kelalaian sebagainya, tapi ada sebagian orang tuh udah berusaha berjuang habis-habisan, tapi dipermainkan syaitan. Dan kalau ada kesalahan, istighfar, taubat kepada Allah, lalu perbaiki. Masih ada waktu untuk perbaiki. Malam yugorgir, selama nyawa belum ada di tenggorokan, semua belum selesai, lakukan perbaikan dan percaya. Adapun khawatir penting lah. Kondisi sekarang layak membuat kita khawatir tentang anak-anak kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa sekali lagi yang berkuasa itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berkuasa itu bukan pergaulan. Yang berkuasa adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Jangan pernah berpikir bahwa ada kekuatan yang lebih kuat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya mintalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Allah akan ijabah. Allah akan ijabah. Semua makar nggak ada yang berhasil ketika Allah mengatakan atau Allah menginginkan yang lain. Kan itu kan. Man yahdihillah fala mudhillalah. Orang yang Allah kasih hidayah nggak akan bisa disesatkan. Siapapun nggak bisa sesatkan dia. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa Allah sesatkan, nggak ada yang bisa kasih hidayah. Kalau anak kita diberikan hidayah, nggak ada yang bisa sesatkan anak kita. Itu kan apa yang dibaca oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Allahu ghalibun ala amri. Allahu ghalibun ala amri. Allah lah yang menguasai segala sesuatu dan Allah yang akan menang. Allah yang akan mengalahkan semuanya. Itu yang Allah tekankan dalam surat Yusuf ayat 21. Ketika konteksnya kan membahas makarnya atau permainannya kakak-kakak Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf ke istana dan mendapatkan pendidikan dan segala macam yang baik, dan bukan hanya baik, di level terbaik. Dan Allah katakan wallahu ghalibun ala amri. Allah yang mengalahkan semuanya. Anda ingin membuat Yusuf sengsara? Oh, enggak. Yusuf justru masuk istana, bukan hidup menderita terombang-ambing di tengah lautan atau ditaruh di gunung
ya gunung berapi aktif, enggak. Atau di pulau yang nggak berpenghuni, ya Allah atur Nabi Yusuf alaihissalam di istana. Allah kata wallahu ghalibun ala amri. Allah ghalibun ala amrihi. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bishawab. Dan terus doakan. Jadi gimana? Terus husnudzon dengan Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung prasangka hamba aku terhadap diriku. Kalau kita husnudzon, insyaallah selama aku sebagai orang tua berjuang bertakarrub, insyaallah, dan anak aku selalu coba didik anakku, ingatkan, insyaallah Allah jaga anak aku. Husnudzon, aku tergantung prasangka hamba aku terhadap diriku. Jadi Allah tuh tergantung prasangka kita. Kalau kita baik sangka dan yakin Allah akan jaga anak-anak kita, dan ini bukan halu, karena kita berjuang juga, kita berikhtiar, kita doa, kita bangun malam, kita witir, kita doa di antara dua azan dan qomat, kita berbuat baik, kita bantu orang. Masa iya Allah enggak ini? Jadi terus yang berikutnya, terus didik anak kita, ingatkan dia, sampaikan, lalu kasih kepercayaan. Nggak bisa dikekang anak. Mau sampai kapan kekang anak? Tinggal nunggu waktu aja. Kasih kepercayaan, tapi tanamkan iman. Lalu yang berikutnya, coba bercermin pada diri kita. Ada banyak orang yang hijrah pada hari ini. Gini loh, ada banyak orang yang berubah, bertaubat, beristighfar, dan hijrah di hari ini, di usia 30-an segala macam. Atau yang punya anak lah, punya anak kecil gitu loh, dan lain sebagainya. Kalau dia lihat ke belakang, maka orang tuanya itu dengan segala kebaikan mereka, dengan segala ketulusan mereka sebagai orang tua, namun ilmunya lebih minim daripada kita di usia yang sama, gitu. Sehingga mereka tidak memberikan pendidikan sebagaimana saat ini kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Udah nggak sih? Kan begitu. Dulu tuh ya orang tua aku belum ngerti sih, gitu loh. Jadi gimana? Ya aku ya nggak jelas juga kemarin. Jadi nggak semua ya, tapi banyak sekali, mungkin mayoritas kita yang kita dapat hidayah di 20-an, 30-an, atau masuk pondok lah gitu. Dulu orang tua kita di usia kita hari ini itu ilmunya jauh lebih minim, jauh lebih nggak ngerti dan seterusnya. Dan hasilnya apa? Allah kasih hidayah ke kita. Hasilnya Allah kasih hidayah ke kita. Terlepas keminiman orang tua dalam mendidik, minimnya belajar tawakal segala macam. Nah, kalau Allah kasih hidayah kepada kita secara sunatullah, sekarang kita jauh lebih mengerti, lebih berilmu, lebih ini. Kalau kita amalkan ilmu kita, lalu kita husnudzon dengan Allah, kita tawakal kepada Allah. Allah yang berfirman, "Man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Karena siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Maka ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab.